Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan selain kita berpuasa di siang hari, menahan lapar, menahan haus, syahwat dan hal-hal yang lain yang membatalkan puasa, di malam harinya kita juga disunahkan untuk menghidupkan malam dengan beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang dianjurkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salat tarawih. Dan ini adalah sangat penting, yang mana ini merupakan salat yang ganjarannya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dinyatakan di dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keadaan iman kepada Allah, dengan keadaan ihtisab, dia ikhlas, murni, jujur untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun man qama ramadhana. Qama di sini ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adalah qiyam Ramadan, yaitu adalah salat tarawih. Yang salat tarawih di bulan Ramadan, maka dosa-dosanya yang telah lalu pun juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan anugerah besar apabila kita mau menjadikan ini salat tarawih sebagai keistiqomahan kita selama di dalam bulan Ramadan. Sebab di antara saudara-saudara kita banyak ya, di awal-awal bulan Ramadan mereka gemar, mereka semangat untuk mengisi masjid-masjid mereka, memenuhi masjid-masjid mereka. Tapi ketika sudah semakin berangsur-angsur bulan Ramadan berlalu, semakin sedikit yang menghidupkan malam-malam mereka, malam-malam bulan Ramadan di masjidnya mereka dengan ibadah salat tarawih. Dan ini tidak patut. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita istiqomahkan ini gitu. Dan tarawih adalah salat yang dilakukan setelah salat fardu Isya. Jadi tidak ada orang salat tarawih sebelum dia mengerjakan salat Isya. Dan yang harus diketahui lagi ini adalah di sebelum kita sholat tarawih, setelah kita mengerjakan sholat fardu isya, kita kerjakan dulu ba'diyah isya, karena itu lebih afdal. Jangan sampai kita sholat tarawih tapi ba'diyah isya'nya kita tinggalkan. Jangan, ba'diyah isya kita kerjakan walaupun hanya 2 rakaat, baru kita sholat tarawih yang ganjarannya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat tarawih yang mana diajarkan oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita, berjumlah 20 rakaat dengan 10 kali salam. Setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Makanya disebut tarawih, yaitu dari kata tarwih, istirahat. Setiap 2 rakaat salam, istirahat. 2 rakaat salam, istirahat. Bahkan sebagian masjid-masjid mereka menggunakan waktu istirahat tersebut dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ni'mah min Allah Subhanahu wa taala. Dahulu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu mereka sholat tarawih, para sahabat sholat tarawih itu ya, setiap 200 ayat mereka baru ruku. Begitu setiap rakaat, sampai akhirnya pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan itu saking lamanya mereka berdiri, begitu mereka sholat tarawih harus menggunakan tongkat, saking lamanya berdiri untuk penguat mereka di dalam beribadah. Nah inilah semangat yang harus kita tiru. Alhamdulillah di masjid-masjid kita sholat tarawihnya enggak 200 rakaat, 200 ayat, tapi hanya al-hakumut, qul huwallahu ahad, atau dari wadduha gitu terus sampai surat An-Nas, atau bahkan hanya beberapa ayat satu muqra dari Al-Qur'an. Ini nikmat min Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga, yang harus kita teladani semangat mereka, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW di dalam mengejar anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai terlewat. Ini salat tarawih yang agung, yang besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ringankan kaki kita, condongkan hati kita untuk mentauladani
sifatnya Nabi Muhammad SAW, amalannya Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat di lain di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.